sebentar Uni. Boleh Dinda, sabar. Kalau Uni mah orang baik kayak kamu ini patut diapresiasi, Dek. Karena device satunya ini muter deh loadingnya di Alkitab. Santai aja, kita nggak kemana-mana, Dek. Kami ini bersikap adil kepada orang baik seperti kamu ini, nggak boleh kami zolimin. Justru kami harus bersabar. Device-nya nggak bisa Uni yang satu. Oke, Uni bantuin ya. Tapi Uni bantuin ya. Uni Ya, bantuin. Kita baca di Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1, teman-teman. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus. Mana nabi, mana pengajar? di situ nabi-nabi tidak termasuk Saulus karena Saulus masuk sebagai pengajar Yahudi. Oke. Coba kamu lihat Matius pasal 7 nomor 15. Kamu mengingkari walaupun tidak ada interpretasi yang jelas ya, karena itu kan tidak ada kejelasan di situ. Saya akan tunjukkan kamu bahwa pengajar itu juga adalah nabi ya. Matius 7 nomor 15. Nah ini bisa. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, di situ dikatakan nabi-nabi ya. Betul? Di situ dikatakan nabi palsu, ya. Betul? Kamu lihat perikopnya apa? Betul. Coba kamu baca perikopnya. Perikopnya tentang hal pengajaran yang sesat. Nabi mengajar berarti? Bisa mengajar juga. Pengajar nabi bukan? Bisa nabi juga. Ya sudah. Berarti kamu telah menguatkan pernyataan Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1 bahwa Saulus termasuk nabi dan pengajar yang kita duga sekarang sesat, yang kita akan buktikan. Nah, Matius 7:15 coba kamu baca sekarang. Dengan baik dan benar, penuh hikmat, dengan akal sehat, hati nurani, bukan menolak kebenaran, bukan melakukan pembenaran, tapi mencari tahu mana benar mana salah. Karena kami tidak ada kapasitas untuk mengislamkan siapapun. Silakan dibaca bagus-bagus ayat itu. Waspadalah, saya bantu kamu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Mengerti definisi atau arti serigala berbulu domba? Ngerti apa arti serigala berbulu domba? Ngerti? Iya, paham maksudnya? Mengerti. Serigala berbulu domba ini adalah orang yang tadinya jahat, kemudian berubah menjadi baik dan mengaku baik. Betul nggak? Iya, betul. Antara Nabi Muhammad dan Paulus, mana yang punya track record jahat lalu mengaku-ngaku baik di antara mereka berdua? Siapa di antara mereka berdua yang begitu? Ya, kalau bicara Paulus, dia nggak pernah ngaku baik. Dia mengaku domba nggak? Domba ini bukan baik. Domba ini maksudnya adalah pengikut Yesus, bro. Tahu kan arti domba sesat yang dicari Yesus? Artinya Yesus mencari pengikutnya. Di antara Nabi Muhammad dan Paulus, siapa yang mengaku pengikut Yesus membawa ajaran Yesus tadinya, padahal dia jahat, bahkan keturunan dari serigala, yaitu Benyamin? Kalau narasi seperti itu kurang tepat untuk ke Paulus, karena Paulus nggak pernah mengaku dia baik. Paulus itu bertemu dengan Yesus di dalam jalan Damsyik. Sejak kapan domba itu baik? Sejak kapan domba baik? Domba itu, ya, domba itu adalah pengikut Yesus. Petrus dikatakan domba Yesus nggak? Domba?
Dia nggak baik. Buktinya dia mengingkari Yesus 3 kali loh. Yudas itu dipilih Yesus sebagai dombanya nggak? Jadi domba itu bukan definisinya baik, adikku. Bahkan Yesus sendiri mengaku tidak baik kok. Jangan kau katakan aku baik, bukan hanya satu yang baik, dia Allah saja. Jadi kita nggak bahas dia baik atau buruk. Tapi serigala itu adalah penyesat. Di mana di antara Nabi Muhammad dan Paulus yang tadinya pembenci ajaran Yesus, kemudian tiba-tiba berubah menjadi dombanya Yesus di antara mereka berdua? Silakan dijawab jujur. Paulus. Terima kasih. Nah, itu bukti kalau di antara Nabi Muhammad dan Paulus itu nampak bahwa Paulus yang memenuhi. Dan sekarang tepat di ayat ke-18-nya kamu baca sendiri. Coba Matius pasal 7 nomor 18, silakan dibaca sendiri. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kamu percaya dengan kata-kata Yesus itu? Percaya. Lalu kamu kenapa percaya ada pohon buruk berbuah baik seperti Paulus? Karena ada tertulis di Alkitab. Mana tertulis? Berarti salah itu. Dari Damsik. Tunggu, berarti perkataan Yesus dibantah sama tulisan dalam kitab kamu. Yesus berkata, bentar, nih dengar baik-baik. Tidak mungkin atau mungkin? Apa itu? Kata Yesus di situ, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Sekarang jadi mungkin. Tentang apa ini? Saya bingung. Soalnya lompat sana lompat sini. Ini bukti kalau Paulus itu memenuhi kriteria nabi palsu. Kan saya masih di Matius pasal 7 nomor 15 dari tadi. Serigala berbulu domba, Paulus. Sekarang masuk di ayat ke-18-nya. Jangan terguncang sayang, terguncang pun santai aja, relax. Tema kita Paulus Mesias palsu. Tema kita Paulus Mesias palsu atau nabi palsu atau pengajar sesat. Dari mana saya bisa membuktikan? Mesias itu yang diurapi, yang punya Roh Kudus. Saya tanya, semua orang Kristen diurapi Roh Kudus nggak? Nggak semua. Oke, apakah ada orang Kristen yang diurapi Roh Kudus? Ada. Berarti kamu mengakui bahwa Mesias itu adalah yang diurapi Roh Kudus. Kamu tahu tidak kalau Paulus mengaku ada Roh Kudus dalam dirinya? Jadi gini, Bunda Unrifa. Bentar, ya. bro. Gini bro, saya mau fokus di Matius 7, 15, 18 untuk membuktikan kepada Anda bahwa siapa yang kriterianya nabi palsu itu menurut Yesus dipenuhi oleh Paulus. Kata Yesus, tidak mungkin pohon yang buruk berbuah baik. Anda, orang yang katanya percaya kepada lisan Yesus, malah percaya bahwa ternyata pohon buruk yang adalah Paulus berbuah baik. Maka yang sebenarnya percaya kepada Yesus itu saya atau Anda? Sebenarnya nggak nyambung. Loh, nggak nyambung, apa Bunda. maksud? Apa maksud tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik? Silakan jelaskan kalau nggak nyambung. Apakah itu masih korelasi dengan penyesat atau nabi palsu? Terkorelasi nggak? Nah, kita membahas tentang penyesat dan nabi palsu nggak? Kita bahas Paulus Mesias Kamu lihat, palsu. oh jelas, Mesias, Nabi, pengajar, mereka adalah orang-orang yang mengaku diurapi Roh Kudus lah, mengaku pengajar lah, mengaku penginjil lah, mengaku sebagai Nabi lah. Ini orang-orang yang sesat, mengaku tapi terbantah dan bahkan ciri-cirinya memenuhi kriteria yang diajukan Yesus sebagai ciri-ciri Nabi palsu. Saya dan Yonatan Nandar membuktikan kepada Anda bahwa Paulus Nabi palsu menurut Yesus, bukan menurut saya. Saya tunjukkan kepada Anda tadi bahwa Nabi dan pengajar itu sama. Kenapa? Karena ternyata perikop hal pengajaran sesat itu justru diajarkan oleh Nabi. Maka Anda tadi menolak Paulus adalah Nabi. Padahal jelas secara eksplisit dikatakan ada pengajar dan Nabi palsu. Di antaranya ada Paulus dan Anda bilang itu dia pengajar. Sekarang saya tanya sama Anda, bagaimana metode Anda memilah bahwa ini Nabi, ini pengajar di dalam ayat Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1 itu? Coba tunjukkan secara eksplisit mana pengajar, mana nabinya. Mencret, Anda nggak bisa jawab. Nah, saya tunjukkan kepada Anda perikopnya hal pengajaran yang sesat. Tapi di sini dikatakan bahwa mereka adalah nabi-nabi palsu. Anda katakan nabi bukan pengajar, pengajar bukan nabi. Ini namanya standar ganda. Saya tunjukkan kepada Anda ciri-ciri nabi palsu atau pengajar sesat ini adalah lihat buahnya. Buahnya apa? Perilakunya. Tidak mungkin orang yang pohonnya bobrok dan busuk berbuah baik.
Tidak mungkin orang yang buahnya, pohonnya itu baik sejak awal berbuah buruk. Tidak mungkin Nabi Muhammad yang bergelar Al-Amin itu ketika mengaku jadi Rasul dia adalah penipu. Dan tidak mungkin orang yang serigala seperti Paulus yang membunuh Stefanus itu bisa berbuah baik menurut Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 18. Ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, begitupun sebaliknya. Anda bilang apa barusan? Ya mungkin, karena tertulis. Dan tertulisnya kata siapa? Kata Paulus sendiri, bukan kata Yesus. Ketika Yesus hidup di dunia, pernahkah Yesus menemui Paulus? Begini Bunda, jadi kalau saya tanya memang sekali lagi, saya naik diskusi, saya kita tanya jangan sekali lari lagi dari tema. Loh, tema kita tetap di sini kok. Tema saya itu tetap di Paulus situ. Mesias palsu, tanda tanya. Mesias, nabi dan pengajar palsu. Tadi Yonatan Nandar telah membuktikan kalau Paulus mengaku Mesias. Itu urusan Anda dengan si Yonatan Nandar. Oh, Saya membuktikan kalau dia nabi temanya. dan loh, temanya tetap Temanya Mesias ganti saja kalau sudah Mesias. mau bahas. Saya tanya, Paulus itu diurapi Roh Kudus nggak? Diurapi. Ya sudah, Mesias nih gimana sih? Orang nanya apa, temanya apa Bunda, kemana-mana. Saya tanya, Paulus diurapi Roh Kudus nggak? Begini saja Bunda, dari tadi kan Bunda dari jam berapa tadi? Bro, Anda kalian tahu kan tidak? ngomong terus. Kenapa Anda cuma itu tanya tetap satu, Kristen? di mana Paulus mengaku dirinya Mesias? Tadi sudah ditunjukkan Tunjukkan, sama tolong. Yonatan Nandar. Dalam teks aslinya yang mengaku sebagai Mesias itu adalah Paulus, bukan Yesus, karena kata Yesus ditambahkan. Anda sudah ditunjukkan sama Yonatan Nandar. Ya, itu teks asli. Dan lagi pula ketika Anda mengatakan Di kepada mana? kami, lu Anda sendiri yang mengatakan Paulus itu Mesias kok. Loh, astaga Bunda, nggak Mesias boleh artinya begitu. apa? Mesias artinya apa? Saya tanya, Mesias artinya Bunda, apa? tunjukkan Saya tanya. satu ayat. Saya mohon, tanya. Loh. tunjukkan satu ayat. Paulus mengaku Mesias. Saya Sampai tanya ada kepada tema Anda. Paulus Mesias palsu. Mesias Ada itu tidak? Itu artinya dulu. apa? Nggak, tunjukkan ayat saja. Saya tanya, Mesias artinya apa? Satu, tunjukkan ayatnya dulu. Teman-teman, perhatikan Ada tidak? saudara kita yang hipokrit ini ya. Dia sendiri yang mengatakan bahwa Mulai nyerang pribadi, nggak bagus. loh, tahu nggak hipokrit Nggak bagus, artinya Bunda. apa? Hipokrit itu artinya adalah munafik. Orang munafik itu lain yang dikatakan kemudian dibantah kemudian. Anda sendiri yang mengatakan bahwa Paulus diurapi Roh Kudus. Anda tahu arti Mesias itu apa? Saya cuma minta satu. Kenapa tidak berani menjawab, brother? Saya sudah dari tadi jawab. Apa arti diurapi Roh Kudus itu artinya apa? Mesias artinya apa? Bunda, Oke, diurapi itu. kalau Anda tidak berani menjawab, saya pakai literasi ini. Nih, apa arti Mesias? Bilang kalau nggak mau menjawab. Ya, Anda yang bilang tadi ya, bahwa Paulus itu diurapi Roh Kudus. Ya, Mesias itu artinya apa? Nih ya, Anda jangan bertele-tele sama saya. Saya ini bukan orang yang mau dibodoh-bodohi ya. Nih, Anda tuh arti Mesias. Arti Mesias itu adalah yang diurapi. Nih, yang bilang Paulus diurapi tadi saya atau Anda? Arti Mesias dari bahasa Ibrani artinya yang diurapi. Yang bilang Paulus diurapi saya atau Anda? Saya bilang dia diurapi. Oke. Lalu apa saya tanya arti nggak sama Mesias? Bunda? Mesias artinya apa? Lah kan sudah ditulis di situ yang Bunda tunjukkan. Nah, berarti yang mengatakan Paulus Mesias siapa? Yang mengatakan Paulus Mesias siapa? Saya atau Anda? Saya minta ayatnya Bunda. Mesias Yang mengatakan Paulus tadi mengaku. diurapi Roh Kudus. Loh, sejak kapan ada nabi palsu ngaku-ngaku saya nabi palsu loh, saya Mesias palsu loh. Ayatnya Bunda, ayatnya jangan cuma Sejak ngomong. kapan ada orang menyesatkan mengaku kalau dia menyesatkan? Ini gimana Berarti nggak ada di logikanya? Alkitab ya? Loh, Yonatan Nandar sudah tunjukin tadi. Nandar, tunjukin lagi Nandar. Mana Nandar, orang tunjukin Nandar lagi tadi, Nandar. Bang Nandar tadi Nandar, sudah tunjukin bilang lagi, dia Nandar. nggak ini kok, nggak bisa Nandar, tadi tunjukin lagi. berdebat. Enggak, dia sudah tunjukin, Anda Jangan aja balik yang lagi menolak. ke Bang Nggak, Nandar Nandar lah, tunjukin Bunda. Nandar kalau si Paulus itu. Saya cuma minta satu ayat. Saya punya Paulus datanya. mengaku dia Mesias. Iya, ini saya tunjukin. Nandar tunjukin. Kalau tidak ada, Saya berarti selesai tunjukin. temanya. Ini kenapa nih orang Kristen ini kayak gini banget ya? Baru kita mau nunjukin aja udah kejam. alah. Kita mau Ya, nunjukin. silakan. KPR Silakan, Anda. 922. KPR 922. Nah, oke. KPR 22. Inilah teman-teman ya, sulit kalau jadi orang Kristen itu jujur teman-teman, karena konsekuensinya nanti mereka membantah imannya.
Jadi wajar. Saya buka KPR 922 ya. Nggak ada Paulus mengaku Mesias di situ. Saya bacakan. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Di mana kata aslinya? Bukan dia mengaku Mesias. Yesus itu adalah bahasa Mesias. Itu yang kamu baca itu terjemahan teks asli. Bunda, Bro, janganlah main-main bicara, gitu. kalau cuman berbohong, cuman membawa doktrin ke depan kami lalu membunyikan suara-suara ketawa itu, nggak ada gunanya, Dek. Yang saya tanya di situ, semua yang dibawa diam. Boleh baca Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Aduh, ini orang tunjuk, jangan kejang. Kalau kamu itu benar, kamu tenang. Kejang dari mana, Bunda? Saya Ya, coba justru tunjukin. lucu ketika dibuka Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Saya bukakan. Oh alah. Iya, bukakan bahasa aslinya, cari kata Yesus di situ. Oh alah, bukan masalah cari kata Yesus, Kristus di situ dibilang. Saya tanya, yang dikatakan dikatakan Kristus di situ siapa? Bukakan bahasa aslinya. Saya bukakan dulu, Bunda. Iya, Jangan kejang-kejang. bukakan bahasa Sabar. aslinya. Oh, enggak Saya dong. minta ayatnya kok Bukakan dikasih bahasa malah. aslinya. Ya, kita buka bahasa aslinya. Nanti saya bukakan ini dulu ya. Teman-teman kita lihat. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena lihat, ia membuktikan bahwa Paulus adalah Mesias atau Yesus adalah Mesias. Sudah belum? Itu satu. Sudah belum? Teks original. Ya, coba jangan carikan gitulah. ya, coba teks originalnya dan dibaca ya. Nih. Ya, baca. Ya, saya bacakan. Bentar. Bacakan. Di sini, mungkin yang lain bisa lihat juga. Saulos de malon enedunamauto kai sunekunen tos laudaios tos katoi kontas en Damasko. Lihat. Sumbi bazon hoti hotos eskin ho Kristus, bukan Saulos. Ya, mana Yesus? Ya, siapa Kristus di situ? Kristus ini Yesus, bukan Paulus. Mana nama Yesus? Mana nama Yesus? Salah, jauh sekali. Mana nama Yesus, Bro? Di teks aslinya mana nama Yesus? Mana nama Yesus? Mana nama Yesus? Kristus itu siapa? Kristus itu Saulus atau Paulus. Kristus? Paulus, karena tidak ada kata Yesus di situ. Oh alah. Gimana Bunda? Ya, Bunda, mana? saya Mana ini nama orangnya Yesus? jujur Bunda. Kalau Loh, memang kamu iya, jujur, iya, kalau tidak kalau tidak. kamu jujur, tunjukkan kata Yesus dalam bahasa aslinya di situ. Loh, Kristus itu siapa? Kristus itu Mesias yang diurapi. Itu istilah kepada orang yang diurapi. Mana nama Yesus di situ, penipu? Loh, di situ Paulus atau Kristus? Mana nama Yesus di situ, penipu? Katanya kau adalah orang jujur. Mana nama Yesus dikatakan Kristus di situ, penipu? Aduh, inilah Mana kadang ya nama sudah. Yesus Jadi ada dikatakan ayat lain Kristus? nggak? Jangan Selain ayat penipu. Katanya inilah orang-orang ular beludak, teman-teman. Mengaku saya jujur, saya jujur. Ditanya, Sudahlah. mana nama Yesus? Dia terdiam. Ada ayat terbungkam. lain nggak? Tunjukkan nama Yesus Kalau nggak di ada, saya situ. turun. Kamu mau turun kemanapun kamu tidak bisa membungkam, kamu tidak bisa membodoh-bodohi manusia di sini. Bahasa Ada asli yang ayat kamu lain baca, tidak? itu Bukan. saja kamu tidak bisa buktikan kalau itu merujuk kepada Yesus. Mana nama Yesus di situ? Kristus itu merujuk kepada Kristus siapa? itu, Kristus itu artinya adalah Mesias. Mesias itu juga yang Siapa palsu. Kristus? Siapa Mesias Kristus? itu bisa palsu, bisa asli. Paulus Kristus atau Yesus Kristus? Paulus Kristus, karena di situ yang berkata siapa? Siapa yang disebut Kristus? Siapa Yesus yang atau berkata Paulus? di situ? Siapa yang berkata di situ? Oh alah, udahlah. Oh, alah. Sudah Ditanya tahu, siapa? Mbak. Terima kasih Bang Ditanya, Mandar. Tuhan mana Yesus berkati nama kalian Yesus? semua. Kenapa Salam kamu ya, penipu? semuanya. Kenapa penipu Ya, kalian makasih, Kristen-Kristen Bunda. ini? Tuhan Yesus Kalian berkati, penipu. Bunda. Salam. Bukan Yesus memberkati saya, Tuhannya Yesus memberkati saya. Kalian penipu.